Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Jadi pas saya kelas 2 SD, ibu sama bapak saya memang kalau jauh dari orang tua saya udah biasa. Oh, udah biasa. Saya sangat berterima kasih kepada donatur semua yang sudah menggalangkan rezekinya kepada Asrama Sahabat Yatim Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Balik lagi dengan saya Dika dalam acara Bincang Sahabat. Kali ini saya ditemani oleh teman saya namanya Bang Ujang atau Kang Ujang. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kita kenalan dulu nih sama Kang Ujang. Silakan Kang. Oh, ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abi. Saya masih duduk di kelas 9 SMP. Umur saya 15 tahun. Saya tinggal di Asrama Bogor. Masya Allah. Namanya Muhammad Abi. Iya. Ini gimana ceritanya bisa dipanggil Kang Ujang? Ujang ini dari mana nih? Jadi ceritanya waktu di Geraha teh ada nama kepasnya itu Abi Anas. Oh Jadi iya. Abi Anas teh bilang gitu, kalau misalnya dipanggil Abi dua-duanya, ntar nengok dua-duanya juga. Jadi nama saya diganti jadi Ujang. Jadi Ujang. Iya. Diambilnya dari mana tuh? Apa asal ambil aja? Asal ambil sih. Yang penting enak ya dipanggil. Emang bagus juga sih dipanggil Kang Ujang, kan dari Sunda juga ya. Iya. Sekarang lagi sibuk apa nih Kang Ujang? Ya, saya nggak pernah sibuk orang. Gak pernah sibuk? Iya. Kayak misalnya entah sekolah atau apa? Ya, kalau sekolah ya di sekolah aja. Berarti sekarang kelas berapa sih? Kelas 9, kelas 3 9, SMP. Kelas 3 SMP. Iya. Udah ujian belum? Udah. Udah. Ya. Kalau sekarang nih ujian nasional atau ujian biasa sih kan? Ujian sekolah biasa gitu, USBK. USBK ya, Iya. lebih apa ibaratnya lebih tenang gitu dibandingkan ujian nasional tuh kayaknya ketat-ketir gitu ya. Iya. Ya. Sekarang nih Kang Ujang tinggal di asrama? Bogor. Oh, di asrama Bogor. Iya, iya. Di asrama Bogor dari kapan tuh? Dari 2019. 2019, Masya Allah, udah sekitar 11 tahun lebih ya? 11 tahun, iya. Ya kan ya? Dari kelas berapa tuh? Dari waktu itu sih dari kelas 2 SD. Dari Naik kelas 3. Dari kelas 3 lah ya, Iya. hitungannya kelas 3 SD. Iya. Sudah mulai masuk ke sana, berarti 6 tahun lah ya, 6 tahun Iya. di asrama. Kurang lebih. Itu di asrama memang pertama kali langsung ke asrama Bogor. Kagak, saya pertama kali ke Asrama Geraha dulu. Oh, justru pertama di asrama Geraha, Iya. terus dipindah ke asrama Bogor. Iya. Itu kenapa tuh kok dari asrama Geraha terus pindah ke asrama Bogor, itu ceritanya gimana? Jadi ceritanya teh kan waktu saya SD itu emang SD itu tempatnya di Asrama Geraha. Iya. Jadi kalau pas saya udah lulus SD, SMP baru masuk ke Asrama Baru Bogor. masuk ke asrama Bogor. Iya. Ceritanya tuh gimana sih Bang, kok bisa masuk menjadi anak asuh di sahabat yatim di asrama, itu gimana sih ceritanya awal mulanya? Awal mula saya sih direkomendasiin sama temennya bapak saya gitu. Ibu dari anak asrama juga, perempuan anaknya. Jadi saya direkomendasiin buat masuk asrama, buat dididik yang benar. Ya udah saya minat masuk ke asrama. Perasaannya tuh gimana pas pertama kali masuk asrama? Ya, rasanya Sedih, senang, atau justru gembira gitu masuk asrama? biasa aja sih. Biasa aja. Iya. Nggak ada kayak, kan karena masuk asrama tuh identiknya jauh dari orang tua, terus ada lingkungan baru, teman baru, harus adaptasi lagi. Itu apa tidak sedih atau memang suka gitu, apa teman baru, lingkungan baru? Emang kalau jauh dari orang tua saya udah biasa. Oh, udah biasa. Iya. Kalau boleh tahu itu kenapa bisa jauh dari orang tua? Ceritain aja. Iya, kita Jadi pas saya kelas 2 SD, ibu sama bapak saya udah cerai, pisah gitu. iya. Jadi saya
pertamanya tinggal sama nenek dulu. Terus lama kelamaan karena saya udah agak agak ngerasa kesian gitu sama nenek. Yaudah saya tinggal sama bapak saya. Itu di mana? Di area mana? Di Di kota apa? Di Bogor. Iya. Di Bogor. Sama nenek tuh di Bogor. Iya. Pas sama ayah di Bogor juga. Iya. Berarti memang asli dari Bogor ya? Iya. Berarti dari dipindah ke Tangerang, balik lagi ke kampung halaman ke Bogor ya? Iya. Kalau kehidupan di asrama tuh gimana sih, Kang? Ya alhamdulillah sih baik-baik aja gitu, enak, tenang, senang, nggak pernah sedih. Enjoy. Iya enjoy. Dibawa happy aja, emang happy ya tinggal di asrama ya, punya teman. Kalau teman-temannya gimana? Punya sahabat ke di asrama gitu, punya teman dekat? Ya dia semuanya sih teman dekat semua. Justru emang semuanya emang kitanya easy going ya, Bang? Iya, jadi ya. Semua kita rangkul, semua kita temenin ya emang. Iya. Namanya juga tinggal di asrama, semua kita ajak berteman gitu biar nyaman di asrama ya, Bang ya. Iya. Kan di asrama ini ada Umi Abinya juga ya. Nah, kalau sama Umi Abi itu sedekat apa sih? Alhamdulillah sih deket banget gitu, jadi sering sharing bareng, cerita tentang pengalaman-pengalaman, terus apa yang kesulitan gitu. Lebih ke Uminya atau ke Abinya? Kadang-kadang ke Umi, kadang-kadang ke Abi. Berarti seimbang nih dua-duanya, Iya, Kak seimbang. Ami ke Umi. Tergantung moodnya lagi pengen ngobrol sama siapa ya? Iya. Apa aja tuh yang diceritain? Tentang apa aja? Paling tentang kesulitan yang di sekolah itu ngerjain PR-nya apa yang lebih sulit gitu. Memang dibimbing ya, bimbing sama Umi dan Abi seperti anak sendiri ya. Iya. Kalau di asrama nih kan, kegiatannya itu apa sih sehari-hari? Apa aja gitu? Ya, Dari bangun sampai tidur gitu apa aja Jadi sih dari kegiatannya? bangun kita bangun jam 4. Itu jam 4 itu persiapan buat sholat subuh. Ya kalau di bulan puasa setengah 4, kalau nggak jam 4 gitu buat sahur. Habis sahur itu persiapan buat subuh. Terus sholat subuh. Habis sholat subuh itu kita ada kayak zikir pagi. Habis zikir pagi itu kalau yang sekolah itu persiapan sekolah. Terus kalau yang sekolah online itu paling jam 7 sholat duha, tadarus gitu. Sempet ngerasain juga soal sekolah online ya? Ya sempet. Waktu awal-awal pandemi kemarin. Iya. Rasanya gimana sih sekolah online tuh? Sama aja sih. Sama Cuman kayak beda kayak bosen nih, gak jauh dari teman gitu. kalau dari segi sekolahnya gimana? Dari belajarnya ya? Enak kan? Lebih enak di kelas kan? Berarti Akang sempat ngerasain dong sekolah offline ya? Iya. Sebelum pandemi. Terus sekarang kan pandemi sekolahnya online. Iya. Itu apa sih perbedaannya yang dirasain dari segi pembelajarannya? Kalau segi online itu sih kurang enak dari segi pembelajarannya. Kenapa tuh? Soalnya kalau diteranginnya itu dengan jarak jauh, jadi kita nggak terlalu paham gitu. Cuman kalau di kelas itu diterangin rinci, hadap-hadapan sama guru gitu. Jadi kita udah paham nih gua gitu bahasanya. Iya. Interaksinya kurang ya sama guru Iya. ya. Jadi kalau misal kayak online itu cuma satu arah ya, guru menerangkan anak kurang ini ya. Iya. Interaksinya kurang lah ya. Iya. Kurang lebih interaksinya kurang. Selama di asrama ini kan Kang Ujangnya pindah 2 asrama ya? Iya. Pindah 2 asrama. Selama di asrama ini apa sih yang apa aja yang Abang rasakan, akan rasain, akan dapatkan dari asrama itu apa aja sih? Kayak Dari 2 asrama yang sudah ditempati gitu. sebenarnya sih rasanya sama aja gitu. Dapat makan iya, dapat uang jajan iya. Terus bimbingannya juga alhamdulillah baik-baik abinya gitu. Bimbingannya itu dalam bentuk apa? Apakah ilmu agama atau bimbingan tentang menjalani kehidupan atau bimbingan tentang pelajaran, itu bimbingannya dalam bentuk seperti apa? Kalau bentuk bimbingan itu paling dalam bentuk kehidupan sih. Jadi banguninnya kagak galak-galak. Bangun subuh gitu. Sholat. Ya paling gitu sih.
selama tinggal di asrama nih Kang ya. Apalagi Akang dua asrama nih, yang ngerasain dua asrama terus merasakan dengan teman-temannya berbeda karena dua asrama, terus kepala asramanya juga berbeda. Ya. Momen paling berkesan selama tinggal di asrama itu apa sih? Ya, kasih sayang dan cinta. Asik, kasih sayang dan cinta. Iya. Itu gimana tuh maksudnya, kasih sayang dan cinta itu bisa dijabarin nggak lebih gamblang lagi seperti apa? Kayak misalnya gitu ya, kalau kita dipanggil guru terus dimarahin sama guru, orang tua yang bela, dari kepala asrama yang bela gitu. Berarti serasa seperti memang anak dan orang tua. Iya. Ya. Kedekatannya seperti itu ya, Iya. yang dibangun oleh Umi dan Abi di asrama kepada anak-anak di asrama itu memang seperti kepada anak sendiri, perhatiannya, Iya. kesabarannya, bimbingannya juga ya. Masya Allah. Selama sekolah nih Pak, ada nggak sih kesulitan selama di sekolah bersekolah? Kemarin, Kesulitan yang dialami? kesulitan yang dialami di sekolah itu pas jam pelajaran Al-Quran. Wah, gimana Jadi tuh? kita cuma dikasih waktu 30 menit buat ngapal sekitar 1 halaman. Kalau waktunya banyak ya paling 2 halaman, kalau nggak 3 halaman. Per hari itu berapa halaman biasanya? Kalau di sekolah per hari paling 4 lembar 3 lembaran. 4 lembar 3 lembar, Masya Iya. Allah, banyak juga ya. Berarti Kang Ujang nih punya hafalan banyak dong ya? Alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Berapa juz Kang kalau boleh tahu? 5 juz 5 juz. Dari depan kah atau dari belakang? dari belakang. Berarti dari juz 30 sampai juz 26 ya? Iya. Boleh dong kita sedikit-sedikit ini pengen tahu nih hafalan yang Kang Ujang nih. Masih. Boleh ya? Boleh. Mau denger dong gimana, silahkan Kang Ujang. Ya udah, surat Ar-Rahman 1 sampai ayat 16 aja. Oke, boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu was-sajaru yasjudan. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العشب والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Masya Allah, bagus banget Mas. Saya terasa bergetar gitu mendengarnya. Ngomongin hafalan nih Kang ya tadi. Yeah. Kita udah dengerin hafalannya Akang Untung ya, surat Ar-Rahman. Iya. Nah, apa sih yang jadi motivasi pengen menjadi penghafal Al-Quran? Motivasi saya itu, saya ingin memberikan mahkota kepada seluruh keluarga, kalau nggak kepada orang tua di yaumil akhir nanti. Masya Allah. Atau di akhirat. Nah gitu. Itu Amin Pak. ya Allah. Amin. Nah, menghafal Al-Quran ini kan bukan sesuatu yang mudah kan ya? Iya. Bukan sesuatu yang mudah. Cukup menantang sekali untuk menghafal Al-Quran ya kan? Apa sih yang dirasakan, kesulitannya, suka dukanya ketika menjadi penghafal Al-Quran, ketika dalam proses menghafal Al-Quran bagaimana? Itu pas proses menghafal Quran yang sulit itu murojaah, terus ngapalin per baris, terus kadang-kadang pas mau di story gitu ada yang kelewat lah, ada yang lupa huruf. Udah sih itu kesulitannya. Lalu metode apa nih? Kan setiap orang dalam menghafal Al-Quran dia punya metode masing-masing ya kan ya? Iya. Nah,
Kalau Akang punya metode tersendiri ya sih cara ngafalnya biar cepet dan awet gitu? Yang metode saya sih sebelum ngafalin itu kita ambil air wudhu dulu, terus ambil air wudhu, doa sama Allah minta kemudahan buat pas lagi ngafalin, terus udah ngafalin itu cukup minimal 5 baris. Terus habis 5 baris kita ulang-ulang lagi berapa kali. Kalau udah nempel di otak atau di luar otak lah gitu, baru kita storyin. Terus kalau mau ngafalin lagi. Masya Allah. Ya gitu. Udah berapa lama Kang Ujang nih menjadi penghafal Al-Quran? Sebenarnya sih ngapalin Quran teh dari SD gitu. Cuman paling fokus ngapalin Al-Quran itu pas kelas 1 SMP. Dari mulai kelas 1 SMP hingga sekarang kelas 3 SMP, 3 tahun berjalan, alhamdulillah mendapatkan 5 juz ya Kang ya. Masya Allah. Semoga bisa dilanjutkan lagi menjadi seorang hafiz Kang ya. Dan melengkapi jadi 30 juz hafalannya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Bicara tentang hafalan, kalau boleh tahu nih Kang ya, apa sih? Ini kan Akang nih sekarang kelas 3 SMP ya? Iya. Ada nggak sih Kang gambaran ke depannya nanti SMA itu Akang mau kemana? Apakah mau lanjut di SMA atau mau lanjut di SMK atau bahkan di madrasah aliyah? Karena kan Akang punya hafalan di madrasah aliyah tentang keagamaan itu. Ada nggak sih Kang gambaran mau kemana nanti setelah SMA? Ketika masuk SMA tuh? Ketika masuk SMA, ya saya paling kalau masuk SMA itu saya mau masuk ke sekolah penerbangan. Masya Allah, SMK penerbangan berarti nih Iya. ya? SMK penerbangan. Itu apa latar belakangnya Akang mau masuk SMK penerbangan itu kenapa Kang? Nah, karena saya mau cita-citanya gitu. Jadi pertama cita-cita saya itu jadi Menteri Pertanian. Masya Allah, amin ya Allah. Jadi udah tuh jadi Menteri Pertanian. Saya mikir gitu, habis lulus SMP saya pengen ngambil SMK Pertanian di Bogor. Cuman karena di Bogor itu sekolah pertaniannya gak ada. Cuman waktu itu sih ada satu. Iya. Nama sekolahnya itu SMA Kornita. Iya. Di situ jurusan ada pertanian dulu. Cuman karena nggak ada yang minat sama sekali di jurusan pertanian, jadi jurusan pertanian itu dihapus. Oh dihapus. Akhirnya berpindah ke SMK penerbangan. Iya. Itu karena apa? Karena saya mendapat motivasi dari bapak dulu. Kenapa tuh? Bapak dari dunia penerbangan juga atau ngasih masukan? Ngasih masukan sih. Ngasih masukan. Ya. Kalau bapak juga dulu pernah kerja di penerbangan. Masya Allah, jadi apa itu? Jadi pramugara. Masya Allah, di maskapai masih ingat? Enggak, udah lama banget masih ya. kecil itu. Oh masih kecil. Iya. Masya Allah, berarti di zaman itu Bapak pernah jadi pramugara ya? Iya. Nah, kalau masuk SMK penerbangan ya Kang ya, yang saya tahu itu kan biasanya dibagi ada penjurusan ya kalau di Iya. SMK. Dan yang pernah saya baca di SMK penerbangan itu ada yang namanya jurusan avionik atau kelistrikan, terus juga ada jurusan airframe dan powerplane. Itu akan lebih tertarik ke yang mana? Ya, saya lebih tertarik ke airframe. Airframe Iya. berarti tentang bodi pesawat ya, Iya. bentuk dan bodi pesawat, berarti airframe dan powerplane ya. Iya. Itu kenapa yang akan lebih senang jadi ke airframe nih, kayaknya seru gitu apa bagaimana dibandingkan ke avionik? Kalau ke avionik kan, kalau avionik itu lebih kelistrikan. Iya, betul. Cuman saya kan orangnya agak-agak takut listrik gitu. Oh, kesetrum. Iya. Jadi saya ya mending ke bodi pesawat aja lah gitu. Iya, iya. Ya gitu sih gambarannya. Masya Allah, semoga tercapai ya, Amin. Kang ya. Cita-citanya, Amin. keinginannya. Lalu ada nggak sih kan pesan-pesan untuk donatur dan untuk teman-teman di sahabat yatim adik-adik? Kesan-pesan saya terutama buat donatur ya. Saya sangat berterima kasih kepada donatur semua yang sudah menggalangkan rezekinya kepada Asrama Sahabat Yatim Indonesia. Dan saya juga mendoakan agar para donatur semuanya
sehat selalu, diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terus menjadi donatur dia sahabat yatim Indonesia. Amin. Terutama terus kepada teman-teman di seluruh asrama, saya juga memberikan kesan kepada Anda semua agar semangat belajar, jangan pernah menyerah, terus berusaha menggapai cita-cita dan impian di masa depan. Nah, itu saja kesan pesan saya untuk donatur dan para teman-teman di seluruh asrama. Masya Allah, amin ya Allah. Semoga apa yang diinginkan akan bisa tercapai ya kan. Masya Allah banget yang ini hari ini kita dapat banyak pelajaran dari Akang ya. Ya. Terima kasih banyak udah ngeluangin waktunya kita ngobrol-ngobrol di sini. Ya. Banyak inspirasi yang kita dapatkan. Harapannya obrolan kita hari ini bisa menjadi motivasi buat adik-adik yang lain atau teman-teman kita. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak pada Kang udah ngeluangin waktunya. Ya. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.